Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat bertemu dalam materi ataupun perkuliahan pembelajaran SKI. Dan saya Rika Sumartini dari kelompok 11 yang akan menjelaskan mengenai tentang materi Khalifah Utsman bin Affan dan akan ditemani oleh teman saya yaitu Ibu Yuyun Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, untuk yang hadir, silahkan kalian tulis di kolom komentar dengan menuliskan hadir ya anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai tentang Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengetahui sejarah tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu tentang silsilah Utsman bin Affan. Yang kedua, kepribadian Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang ketiga, mengetahui tentang dakwah Utsman bin Affan. Silahkan kalian simak materi yang kita jelaskan pada hari ini dan insya Allah materinya akan dijelaskan oleh Ibu Yuyun. Silahkan kalian catat apa yang dijelaskan oleh Ibu Yuyun dalam buku tugas kalian. Nanti bisa kalian kumpulkan dari catatan kalian ke WA grup ya anak-anak. Terima kasih, selamat menonton dan selamat menyimak materi dari Ibu Yuyun. Utsman bin Affan adalah sahabat yang selalu mendampingi dan menyertai perjuangan Rasulullah SAW. Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga dengan nama lengkap yaitu Utsman bin Affan al-Quraisy al-Amawi. Beliau tergolong suku Quraisy dari Bani Umayyah. Utsman bin Affan lahir kurang lebih 6 tahun setelah Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu antara 53 dan 55 tahun sebelum Hijriah, dan dengan demikian Utsman lebih muda 6 tahun dari Nabi. Nah, garis keturunan Utsman dengan Nabi yaitu pada neneknya yang ketiga, yaitu Abdul Manaf. Utsman memiliki kepribadian atau sifat pemalu, sehingga dari sifat pemalu inilah yang mendorong Utsman bin Affan untuk menjadi pribadi yang suka mendermakan hartanya dan penuh belas kasih terhadap sesama. Nah, dengan kedermawanannya inilah kemudian Nabi Muhammad menikahkan beliau dengan kedua putrinya yaitu Ruqayyah dan Ummul Kalsum. Sehingga Utsman bin Affan pun mendapatkan gelar Dzunurain yaitu 2 cahaya. Nah, Utsman tergolong ke dalam angkatan pertama dari kaum muslimin yang mendapatkan julukan As-Sabiqunal Awalun. Nah, kedermawanan Utsman bin Affan untuk perjuangan dalam dakwah Islam yaitu ada salah satu contohnya, seperti ketika kaum muslimin hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dari perjalanan hijrahnya itu ada sedikit masalah, yaitu kekurangan air atau krisis air. Nah, ketika itu dengan kedermawannya Utsman, beliau membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi untuk keperluan kaum muslimin dalam berhijrah. Nah, Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab dan memerintah pada
644 sampai 656 Masehi. Dalam masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan berjasa dalam bidang pembukuan mushaf Al-Quran dan perluasan wilayah. Nah, Khalifah Utsman bin Affan sangat besar jasanya dalam membukukan dan memelihara kemurnian Al-Quran. Beliau memerintahkan untuk memperbanyak penulisan Al-Quran hingga 6 buah mushaf, lalu dikirimkannya ke ibu kota besar wilayah Islam sebagai pedoman yang legal, dan dia pun menyimpan 1 mushaf Al-Quran. Nah, beliau merupakan seorang sahabat yang terkenal sebagai hartawan yang dermawan. Kekayaannya sebagian besar digunakan untuk keperluan menegakkan agama Islam. Di samping itu, ia seorang yang amat soleh, jujur, dan amat dekat kepada Nabi. Hingga tadi beliau dinikahkan kepada kedua putri Rasulullah dan mendapatkan gelar Dzunurain atau 2 cahaya. Nah, Utsman bin Affan wafat pada tanggal 17 Zulhijjah atau 35 Hijriah setelah memerintah selama 12 tahun, dan beliau meninggal pada usia 82 tahun. Nah, sekian pembelajaran dari Khalifah Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang disegani malaikat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang menjadi khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Islam, beliau dijuluki Abu Abdillah. Beliau juga digelari Dzunuraini, pemilik 2 cahaya, karena menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kemuliaan lain yang dimiliki Utsman bin Affan adalah kedermawanannya dalam bersedekah. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk, di mana paha beliau terbuka, maka Abu Bakar meminta izin kepada beliau untuk menutupinya dan beliau mengizinkannya. Lalu paha beliau tetap dalam keadaan semula. Kemudian Umar bin Khattab minta izin untuk menutupinya dan beliau mengizinkannya. Lalu paha beliau tetap dalam keadaan semula. Ketika Utsman meminta izin kepada beliau, maka beliau melepaskan pakaiannya. Ketika mereka telah pergi, maka Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar telah meminta izin kepadamu untuk menutupinya, dan engkau mengizinkan keduanya, tetapi engkau tetap berada dalam keadaan semula. Sedangkan ketika Utsman meminta izin kepadamu, maka engkau melepaskan pakaianmu, dipakai untuk menutupinya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, bagaimana aku tidak merasa malu dari seseorang yang malaikat saja merasa malu kepadanya?" Ibnu Asyakir menjelaskan dalam kitab Hadail As-Sahabah bahwa Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang Utsman. Maka beliau menjawab, Utsman itu seorang yang memiliki kedudukan terhormat yang dipanggil dengan Dzunuraini, di mana Rasulullah menikahkannya dengan kedua putrinya. Selain itu, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ketika Al-Hasan ditanya tentang orang yang beristirahat pada waktu tengah hari di masjid, maka ia menjawab, "Aku melihat Utsman bin Affan beristirahat di masjid, padahal beliau sebagai khalifah, dan ketika ia berdiri, nampak sekali bekas kerikil pada bagian rusuknya, sehingga kami berkata, ini Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin." Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, seraya ia berkata dengan firman Allah, "Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah pada pertengahan Tasyrik tanggal 12 Zulhijjah dalam usia 80 tahun
lebih. Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum pemberontak di dalam rumahnya. Ketika Utsman terbunuh, istri beliau berkata, mereka telah tega membunuhnya, padahal mereka telah menghidupkan seluruh malam dengan Al-Quran. Utsman bin Affan termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga lewat nisan Nabi. Meskipun telah wafat, kedermawanannya selalu dikenang oleh umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan yang suka bersedekah, oleh Yuli Ardika, ilustrasi novel Varius, diterbitkan oleh Ziyad Book. Utsman bin Affan dikenal sebagai laki-laki yang baik hati. Ia berasal dari kalangan keluarga yang kaya. Meski demikian, ia tidak sombong. Kelembutan hatinya tercermin pada sikapnya. Ia adalah orang yang dermawan, suka menolong sesama, dan sangat pemalu. Suatu ketika, Utsman berkunjung ke rumah Nabi. Ketika Umar berkunjung, betis Nabi dibiarkan terbuka. Begitu Utsman datang, Nabi menutup betisnya dengan kain celananya. Setelah menyelesaikan keperluannya, Utsman pulang. Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa saat Umar datang, betismu terbuka? Tapi saat Utsman datang, betismu kamu tutupi?" "Karena Utsman sangat pemalu," jawab Nabi. Utsman bin Affan adalah hartawan. Jumlah kekayaannya sangat melimpah. Meski demikian, ia tidak pelit. Meskipun kaya, ia tidak menampak-nampakannya. Ia suka tampil sederhana. Orang-orang Mekah sangat menghormatinya. Utsman sangat dermawan. Dia terbiasa memberi sedekah kepada para fakir miskin yang ada di kota Makkah. Kebiasaan baik itu tidak pernah berubah. Utsman menjadi menantu Rasulullah SAW untuk kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Maka sebutannya adalah Zunnurain, pemilik dua cahaya. Sejak Rasulullah mengajarkan Islam, banyak budak yang mengikuti ajarannya. Hal itu membuat mereka disiksa tuannya. Utsman merasa iba. Dengan kekayaan yang dimilikinya, ia memerdekakan banyak budak agar mereka terbebas dari kejahatan majikan mereka. Kebiasaan memerdekakan budak itu terus ia jalankan. Setiap hari Jumat, Utsman memerdekakan seorang budak. Dia juga bersedekah. Ia tak pernah merasa takut kehilangan uang untuk melakukannya. Hal itu membuat Nabi memuji namanya. Utsman disebut-sebut sebagai salah satu penghuni surga yang hidup di dunia. Suatu ketika, Madinah sedang mengalami kekeringan. Air bersih sulit diperoleh. Umat Islam dan masyarakat Madinah
harus antri untuk memperoleh air bersih. Kaum muhajirin terbiasa meminum air Zam-Zam. Di Madinah, air sumur yang rasanya seperti air Zam-Zam adalah air di sumur Raumah. Tapi sumur itu milik seorang Yahudi. Ketika kekeringan, si Yahudi memperjualbelikan air. Ia menarik bayaran yang sangat tinggi kepada para muslimin. Hal itu membuat mereka resah. Utsman berniat membeli sumur itu untuk menolong mereka. Si pemilik sumur awalnya enggan, tetapi setelah mendapatkan harga yang sangat tinggi dari Utsman, akhirnya ia menyerahkan sumurnya. Utsman menyerahkan sumur itu kepada kaum muslim agar dapat diambil airnya secara gratis. Sejak saat itu, kaum muhajirin dan masyarakat Madinah bersuka cita. Mereka dapat mengambil air sumur dengan gratis. Hingga hari ini, sumur peninggalan Utsman itu masih ada. Pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, pernah terjadi paceklik. Banyak petani gagal panen gandum dan kurma, sehingga persediaan makanan menipis. Warga Madinah terancam kelaparan. Suatu hari, puluhan unta yang membawa karung berisi bahan makanan datang ke Madinah. Rupanya itu adalah milik Utsman bin Affan. Bahan makanan itu kemudian dimasukkan ke gudang. Melihat hal itu, para pedagang Yahudi berdatangan. Mereka ingin memborong bahan makanan milik Utsman. Mereka menawar dengan harga yang sangat tinggi. Utsman minta mereka membayar 10 kali lipatnya. Mereka tak sanggup. Utsman berkata, Allah lah yang sanggup membeli ini dengan harga 10 kali lipat. Maka makanan ini aku sedekahkan di jalan Allah. Aku berikan seluruhnya kepada fakir miskin. Ketika Utsman bin Affan menjabat khalifah, wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke berbagai negara. Akibatnya, terdapat perbedaan bahasa dan dialek. Hal itu menimbulkan perbedaan dalam membaca Al-Quran. Perbedaan itu sering menimbulkan perselisihan di antara mereka. Bahkan, nyaris menimbulkan peperangan di antara sesama umat Islam. Para sahabat melapor kepada Khalifah Utsman. Khalifah menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pembukaan mushaf Al-Quran. Acuannya adalah mushaf yang pernah dikumpulkan di masa Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah selesai disalin, mushaf acuannya dikembalikan kepada Hafsah, putri Umar bin Khattab, sekaligus istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mushaf-mushaf salinannya dikirim ke berbagai negeri. Umat Islam akhirnya kembali bersatu dan terhindar dari perang saudara. Mushaf itu kemudian menjadi acuan umat Islam dari masa ke masa hingga saat ini. Di masa kepemimpinan Khalifah Utsman, beberapa gubernur kurang cakap dan sering mengecewakan rakyat. Hal itu dimanfaatkan musuh-musuh Islam untuk menghasut rakyat agar melakukan protes ke Madinah.
Melihat keselamatan Khalifah Utsman terancam, para sahabat meminta putra-putra mereka untuk berjaga di rumah Khalifah. Namun, Khalifah meminta mereka pulang. Khalifah sendiri yang akan menenangkan masyarakat. Awalnya, para demonstran hendak kembali ke rumah mereka setelah bertemu Khalifah. Namun, keputusan berubah di tengah jalan. Khalifah Utsman difitnah. Sekelompok orang itu kembali ke Madinah dan mengepung rumah Khalifah. Akhirnya, orang-orang itu nekat memasuki rumah Khalifah. Mereka berbuat jahat kepada Utsman hingga beliau meninggal dunia. Khalifah Utsman meninggal dunia pada usia 79 tahun. Adik-adik, yuk kita teladani sifat Utsman bin Affan. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, pemalu, lembut hatinya, dan penuh tanggung jawab. Allah dan Rasulullah menyayanginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pemaparan dari kelompok kami telah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.